Kita hidup di dunia yang membosankan, di mana perempuan dihormati, atau mungkin hanya dipuja karena tampilan luar, bukan karena eksistensinya. Lalu pertanyaannya sederhana tapi dalam. Apakah perempuan layak dihormati? Tapi hati-hati, pertanyaan ini bukan untuk menjawab cepat, melainkan untuk direnungkan pelan. Seolah kamu berbicara dengan ibumu sendiri dalam sepi. 明日がいい日なのか悪い日なのかわからないけど、その2つの視点からしか世界を楽しめないならとてもつまらない。だからクリスナ前後を購読しよう。Dulu, kehormatan berasal dari keberanian bertahan. Laki-laki dihormati karena bertarung, perempuan karena melahirkan peradaban secara harfiah. Simone de Beauvoir pernah bilang, "One is not born but rather becomes a woman." Dunia menjadikan perempuan sebagai the other, sesuatu yang dilihat melalui kacamata laki-laki. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah mereka layak, tapi kenapa kita perlu pertanyakan itu? Lihatlah, ketika perempuan harus 2 kali lebih kuat hanya untuk dianggap setara. Apakah itu bukan bentuk kehormatan yang terlupakan? Sebelum perempuan dihormati, mereka diwarisi luka yang diturunkan dari ibu ke anak perempuan, berbentuk aturan yang tak pernah ditanyakan asalnya. Perempuan dilarang keluar malam, perempuan diajarkan menunduk lebih dahulu, perempuan diminta sabar sebelum mereka sempat marah. Itu bukan budaya, itu luka yang diwariskan. Dan kamu tak akan tahu betapa dalamnya luka itu sampai kamu melihat seorang gadis kecil menangis di pojok kelas karena suaranya dianggap terlalu keras. Semuanya dimulai dari sana, dari luka-luka kecil yang dianggap membosankan oleh dunia. Amigdalamu tahu rasa takut, tapi tahukah kamu, rasa takut perempuan seringkali bukan tentang hantu atau gelap, tapi tentang suara langkah di belakang mereka saat pulang malam. Amigdala perempuan aktif bukan karena lemah, tapi karena waspada. Lalu dunia menyuruh mereka tetap tenang, jangan lebay. Padahal ketakutan mereka dibangun dari pengalaman nyata, berulang-ulang, membekas. Jika otakmu pernah merasa tidak aman di ruang publik, maka kamu telah mencicipi satu suap dari trauma kolektif mereka. Dan dari sanalah kita mulai belajar bahwa rasa hormat bukan pilihan moral, tapi bentuk pertahanan. Apa jadinya jika kita mulai dari nol lagi, menghapus makna lama yang lekat pada tubuh perempuan, sebagai simbol, sebagai harga diri laki-laki, sebagai komoditas moral, dan mulai memasukkan makna baru. Perempuan adalah kesadaran, adalah kekuatan sunyi yang tidak minta izin untuk tumbuh. Seperti tanaman liar di sela beton, mereka tumbuh bukan karena diundang, tapi karena ada ruang. Mungkin kehormatan yang sejati bukan sesuatu yang diberikan, tapi sesuatu yang dikenali, diakui, dihormati secara sunyi. Dan mungkin jika cukup banyak dari kita mulai melihat itu,
maka dunia yang membosankan ini bisa sedikit lebih sadar. Patriarki bukan konspirasi, tapi konstruksi dalam struktur yang didesain bukan oleh cinta, tapi oleh kontrol. Perempuan dijadikan simbol kehormatan, lalu dijadikan alasan perang. Seperti kutipan dari Carol Gilligan, "Women voices are often silent not because they're wrong, but because they're inconvenient." Tapi ironisnya, dunia tetap berdiri karena ada yang diam-diam memungut puing, mencuci luka, memeluk anak yang akan menjadi monster atau pahlawan. Jadi, apa ukuran hormatmu? Karena kalau dunia ini adil, perempuan tak perlu memperjuangkan hal yang semestinya sudah diberikan. Dari ruang keluarga sampai institusi negara, perempuan sering dijadikan simbol, bukan subjek, tapi lambang kehormatan yang bisa ditukar, dikorbankan, disalahkan. Kata Bell Hooks, patriarki is no gender. Ia hidup karena diulang, bukan karena masuk akal. Maka tidak aneh jika yang membosankan bukan sistemnya, tapi kenyataan bahwa kita masih mengulang narasi yang lama menyamar sebagai budaya. Perempuan dijadikan alasan perang, tapi ketika perang selesai, yang membangun kembali reruntuhannya juga perempuan. Carol Gilligan pernah berkata, "Women voices are often silent not because they're wrong, but because they're inconvenient." Diam bukan karena kalah, tapi karena dunia belum cukup tenang untuk mendengar. Lihatlah, ibu-ibu yang menggadaikan kalung demi anaknya kuliah. Lihatlah, perempuan yang kerja 2 shift, tapi tetap masak dan mendengarkan cerita pasangannya yang membosankan itu. Mereka tak minta dihormati, tapi ketika kamu benar-benar melihat, kamu akan mulai mabuk oleh harapan yang tak terucap. Jadi, apa ukuran hormatmu? Baju yang tertutup, suara yang lembut, atau fakta bahwa ia bertahan tanpa banyak bicara? Jika dunia ini adil, perempuan tak perlu memperjuangkan hal yang semestinya sudah menjadi hak. Tapi di dunia yang membosankan ini, kita harus membangun ulang logika kehormatan. Bukan dari aturan luar, tapi dari keberanian dalam diri sendiri. Karena perempuan tak minta dijunjung, mereka hanya ingin tidak ditindas. Dan itu saja mungkin sudah cukup untuk membuat kita mulai berubah sedikit demi sedikit, dengan sadar, dengan hormat yang nyata, bukan retorika. Kadang, yang menyakitkan bukan ditindas, tapi tidak dianggap. Ada ibu rumah tangga perempuan yang sudah lama tak dilihat oleh suaminya. Ada dosen perempuan yang dipertanyakan otoritasnya. Ada anak perempuan yang disuruh diam karena suaranya terlalu nyaring. Tapi, di balik itu semua muncul satu kemungkinan. Realitas ini bisa dialihkan. Bukan dengan membenci laki-laki, tapi dengan mendefinisi ulang kekuatan. Ketika seorang perempuan menyelamatkan dirinya sendiri,
Dunia tanpa sadar berubah sedikit demi sedikit. Saat satu suara perempuan berkata, "Aku pantas," maka satu suara dalam dirimu juga ikut menyala. Sekali lagi, kadang yang menyakitkan bukan ditindas, tapi tidak dianggap. Seperti embun pagi yang menguap tanpa dipuji, seperti perempuan yang merawat dunia lalu dilupakan sejarah. Ada ibu rumah tangga perempuan yang sudah lama tak dilihat oleh suaminya. Ada dosen perempuan yang dipertanyakan otoritasnya. Ada anak perempuan yang disuruh diam karena suaranya terlalu nyaring. Tapi dalam diam itu, ada perlawanan yang tidak berteriak. Ada harapan yang tumbuh diam-diam. Karena ketika tidak dianggap, satu-satunya pilihan adalah menjadi pusat dari duniamu sendiri. Dunia ini memberi label lemah, rapuh, emosional. Tapi siapa yang bilang kekuatan harus keras? Siapa yang bilang bertahan itu membosankan? Ketika seorang perempuan menyelamatkan dirinya sendiri, dunia tanpa sadar ikut bergeser. Ketika satu suara berkata, "Aku pantas," maka gelombangnya sampai ke mereka yang sedang menyerah. Ini bukan soal membenci laki-laki, ini tentang merebut kembali kekuatan yang selama ini disembunyikan dalam kelembutan. Realitas bisa digeser, bukan dengan kekerasan, tapi dengan pengakuan. Saat kamu mulai melihat perempuan sebagai manusia yang utuh, realitas lama akan terasa membosankan. Karena mereka bukan simbol, mereka adalah titik dari semua narasi yang ingin kamu ubah. Dan mungkin perubahan itu dimulai dari kamu sendiri, dari keputusan kecil untuk tidak lagi menertawakan, merendahkan, atau meragukan. Dari keputusan untuk mengakui, "Aku melihatmu dan aku menghormatimu." Secara neurologis, perempuan memiliki konektivitas otak yang lebih tinggi antara belahan kiri dan kanan. Artinya, mereka mampu mengelola emosi dan logika dalam satu tarikan napas. Tapi dunia yang modern menganggap itu membosankan. Dunia menyukai yang instan, yang maskulin, yang tajam. Maka jangan heran jika mereka terlalu lembut, justru dianggap tidak efektif. Tapi, lihatlah kekuatan yang tidak meledak. Lihat bagaimana perempuan bisa tetap berdiri setelah dihancurkan berkali-kali. Bukankah itu layak dihormati? Bukan karena mereka perempuan, tapi karena mereka manusia yang tetap bertahan meski sistem tidak mendukungnya. Ada perbedaan struktur otak yang tak pernah kita sadari. Perempuan punya lebih banyak koneksi antar hemisfer otak. Artinya, mereka lebih mampu mengintegrasikan emosi dan logika dalam satu momen. Tapi dunia kita yang membosankan ini lebih menyukai simplifikasi, lebih suka yang cepat, tegas, dan terukur. Padahal kadang kekuatan terbesar justru tumbuh dari keraguan yang diolah perlahan, dari luka yang tidak ditolak, hanya dipeluk. Lihatlah bagaimana dunia sering memuja kecepatan, ketegasan, dan dominasi, tapi tak mampu bertahan saat dihadapkan
keheningan yang tebal. Padahal perempuan telah lama hidup dalam senyap yang melawan. Mereka tidak meledak, mereka melebur. Dan dari perelahan itu muncul satu bentuk kekuatan lain. Kemampuan untuk tetap ada tanpa perlu menguasai. Mereka membosankan, katanya, karena tak menghibur, tak heroik, tapi justru itulah kenapa mereka penting. Mereka bukan ilusi hiburan, tapi fondasi realitas. Harapan tidak selalu datang dalam bentuk teriakan. Kadang ia berwujud nafas yang tidak putus, atau tangan yang tetap mencuci baju meski tubuh gemetar. Perempuan bukan pahlawan film, tapi mereka menciptakan dunia yang bisa membuat kamu merasa pulang. Dan jika kamu mulai kehilangan arah, cobalah lihatlah mereka yang masih bertahan. Bukan karena kuat, tapi karena tak ada pilihan lain. Harapan tumbuh dari absurditas itu, dari diam yang dikira menyerah, padahal sedang menyusun ulang cara bertahan. Mereka berkata, perempuan itu rapuh, emosional, mudah nangis. Tapi siapa yang sangka dunia yang membuatnya begitu, melalui cara tatapan dan kata-kata yang memperkosa jiwanya tanpa menyentuh kulitnya. Lalu ia berjalan di lorong-lorong sunyi, menyembunyikan tangis di balik makeup dan tawa palsu itu. Dipanggil ratu, lalu diludahi saat tak sesuai harapan. Kawaii bukan? Siapa yang menciptakan peran ini? Perempuan yang baik harus diam dan nurut. Perempuan yang kuat dianggap mengancam. Perempuan yang jujur dituduh drama. Perempuan yang marah ditertawakan. Tapi lihatlah, di balik luka yang ia pelihara seperti hantu, ada bara kecil yang menolak padam. Bara yang tak memohon dihormati, tapi mengajarkan dunia apa itu harga diri. Bukan karena ia perempuan, tapi karena ia manusia yang berdarah, berpikir, dan bertahan di medan perang yang disebut peradaban. Jadi, apakah perempuan layak dihormati? Pertanyaan itu salah alamat. Yang benar adalah, masihkah dunia ini layak memuji harga perempuan yang sudah terlalu sering dihancurkan tanpa alasan? Dunia ini membosankan karena kita terlalu sering menjadikan kehormatan sebagai label. Tapi perempuan tidak butuh label. Mereka butuh kita melihat. Lihatlah mereka bukan sebagai ibu, pacar, istri, atau objek yang harus diamankan. Lihatlah sebagai jiwa yang utuh, yang pernah berdarah, menangis diam-diam, mendoakanmu dalam sunyi, lalu berpura-pura baik-baik saja demi orang lain. Dan saat kamu mulai melihat, mungkin kamu pun akan merasa lebih hidup. Karena rasa hormat yang tulus adalah saat kamu bisa mengakui bahwa seseorang kuat, meski mereka tak pernah meminta pujian. Dunia ini mungkin belum berubah, tapi setidaknya malam ini kamu mulai menggeser realitas itu sedikit demi sedikit. Lalu, suatu hari nanti,
mungkin dunia akan menjadi lebih baik karena kamu memutuskan untuk tidak ikut membodohinya. Dunia ini tidak akan minta maaf karena telah membuat banyak perempuan berpura-pura kuat sejak kecil. Ia hanya akan terus berputar, menggilas yang tidak cukup cepat, mengabaikan yang terlalu lembut, dan menjadikan kehormatan sebagai upacara, bukan kenyataan. Tapi justru di titik itu, kamu punya kekuasaan untuk berhenti ikut menggiling, untuk mulai melihat. Cinta dan keadilan dimulai saat kita belajar bahwa orang lain bukan sebagai alat, tapi sebagai keberadaan. Melihat bukan hanya dengan mata, tapi dengan dada yang tidak membeku, dengan pikiran yang berani mengubah rute. Perempuan bukan perhiasan, bukan juga pelengkap. Mereka adalah pelajaran tentang daya tahan, tentang bentuk cinta yang tidak disiarkan, hanya dijalani. Kalau kamu mau dunia ini berubah, mulailah dengan satu tindakan kecil. Berhenti mengabaikan yang membosankan, karena justru yang membosankan itu menyimpan makna yang tak bisa dipamerkan. Harapan tidak butuh lampu sorot, ia butuh ruang untuk tumbuh pelan-pelan. Saat kamu memberi hormat, bukan dengan pujian kosong, tapi dengan sikap yang tenang, menerima dan mengakui, maka kamu sedang merobek sedikit demi sedikit sistem yang membusuk itu. Dan jika malam ini kamu merasa dunia masih sama, ingatlah, bukan dunia yang harus berubah duluan, tapi kamu. Kamu yang memutuskan untuk melihat. Kamu yang memilih untuk tidak ikut menjadi bagian dari kebisingan. Karena sesungguhnya yang paling layak dihormati adalah mereka yang tetap menyalakan harapan, meski tahu hidup ini membosankan. Kalau kamu merasa video ini terlalu membosankan, mungkin kamu belum siap membuka mata. Tapi kalau di detik ini, ada satu bagian dari dirimu yang terasa lebih hangat, maka ambillah benda apapun yang ada di dekatmu, pegang, dan ingat, harapan tumbuh bukan dari hal yang besar, tapi dari hal sederhana yang kamu pilih untuk percaya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di pertanyaan absurditas selanjutnya. Watch my 9/11